sebagai perempuan bekerja dihadapkan dengan kondisi keluarga gitu kan pasti ada lah ya rasa bahwa seringkali kan biasanya anak mah jangan berangkat kerja gitu kan. Ibu tuh orang lain didengerin katanya, orang lain didampingin, tapi anaknya sendiri enggak gitu. Anak-anak saya sebenarnya udah nggak mau. Jujur loh, Mama jadi pengacara yang biasa aja, Ma. Yang kerja seperti sidang gitu aja, Ma. Nggak usah yang kayak gini. Mama tuh rawan loh selalu gitu, anak-anak saya. Mereka tahu bahwa saya diikuti, mereka tahu. Kalau kami mau negara ini aman, kami mau masa depan anak-anak ini lebih baik, kan yang harus dilindungi perempuan dan anak. Garis saja. 4 garis saja, semua titik dilewati. Dia udah pernah ikut pelatihan itu. Saya sebenarnya dari awal itu dari 2017. Awalnya saya dari kuliah, ada selesai kuliah. Kemudian saya ada kegiatan magang dari kampus, langsung ditunjukkan ke KC. Iya, jadi saya sendiri karena berangkat dari komunitas, yakni juga sebagai PRT yang selama ini memang belum diakui sebagai pekerja, dan PRT sendiri juga sangat banyak sekali mendapatkan kekerasan, diskriminasi. Dulu kenapa saya tergerak menjadi PPHM? Mungkin karena saya juga sebagai survivor ya. Dulu jadi penyintas atau penyintas gitu ya. Penyintas dalam arti bahwa ya kita sebagai korban KDRT seperti itu. Lalu saat itu ketika saya ada kasus gitu ya, ternyata ya saya rasakan sangat sulit untuk mendapatkan akses bantuan gitu ya. apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu? Ya, saya pikir baiknya mungkin saya jadi pengacara dan saya lebih fokus ke perempuan dan anak. Seperti itu. Saya merasa saya sebagai perempuan itu sudah menjadi rentan sejak lahir karena banyak memang kendala-kendala kita sebagai perempuan yang memang kita dinomorduakan secara situasi. Jadi saya pikir saya ingin bersama perempuan-perempuan yang lainnya untuk bisa mengatasi situasi sulit perempuan tersebut gitu. Misalnya di situ ternyata 3-3 tinggi ya pilih salah satu. Kalau 3-3-nya sedang ya pilih yang kita bilang digaji pun nggak digaji sebesar, paling nanti cuman untuk transport aja kan misalnya. Kemudian untuk jaminan keselamatan kami juga nggak ada. Negara itu kan belum andil dalam bagaimana kesejahteraan PPHM itu, kemudian bagaimana PPHM itu bisa mengakses pendidikannya. Kalau gajinya dikit kan, kalau dia mau lanjut S2 ataupun mau melanjutkan pendidikannya lain gitu kan, itu kan ya perlu effort yang luar biasa gitu. Contohnya kita sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk bantuan biaya pemugaran gedung ke Pemda DKI gitu kan. Nah itu sampai sekarang belum ada tuh biayanya gitu, dan beberapa mekanisme sudah kita coba untuk bisa menggayat dana pemerintah, tapi sampai sekarang juga belum jelas. Kalau dari kantor ada itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cuman kan misalnya dari luar, dari pemerintah langsung misalnya memberikan ke kami emang nggak ada gitu, karena kita kan mau pekerja sosial yang mau bekerja gitu aja, bukan digaji oleh pemerintah yang harus menjalankan semua seperti pemerintah lakukan, tapi kami nggak ada support system kecuali dari kantor gitu kan. Terus juga pemerintah setempat juga mungkin masih kurang respon gitu ya, untuk apalagi pemerintah desa untuk memberikan dana operasional gitu, mungkin untuk mendampingan. Jadi juga mungkin swadaya PSDM-nya masih kurang gitu.
apalagi kan di pendampingan kasus ini ya cukup beresiko ya. Iya, betul. Dampaknya gitu, tidak hanya buat saya pendamping itu sendiri, tapi juga buat keluarga gitu resikonya. Di tahun kemarin itu 1.512. Jadi pengacara kita yang benar-benar sudah punya kartu advokat gitu ya, sudah punya sertifikasi untuk melakukan pendampingan di pengadilan itu baru 5 orang. Jadi jam kerja kita udah nggak ada lagi jam kerja 9 to 5, itu nggak ada. Sementara hak ekosop kita ya juga nggak ada gitu. Jadi benar-benar kita itu kalau kita bicara ya kita seolah-olah kita sedang menenggelamkan diri kita pada suatu pekerjaan yang nggak selesai gitu. Tidak akan berhenti lagi kriminal. Iya. Identifikasi ancaman dan insiden keamanan. Kalau ancaman ada. Jadi saya lupa, kalau yang akhir-akhir ini intensitasnya lebih sering. Dulu ketika saya masih sekitar, saya lupa tahun 2014 atau berapa gitu, tiba-tiba ada pelaku datang dan saya sama teman saya berdua sendirian, pelaku itu gebrak-gebrak meja. Kayak gitu, pelaku itu gebrak-gebrak meja, marah-marah gitu kan, mencoba mengintimidasi saya karena kebetulan yang kasus itu kebetulan saya pun juga terlibat dalam proses penanganannya gitu kan, kasus KDRT waktu itu. Saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada efek dari apa yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak pernah berpikir begitu. Mengapa? Karena saya berpikir saya anaknya polisi gitu. Yang ada di benak saya. Lalu saya teriak-teriak di situ, saya nggak terima. Saya nggak terima dia diputus seperti itu, hanya 3 bulan penjara. Pertanggungjawabannya seperti apa? Akhirnya saya ditemui oleh JPU-nya, dia berjanji sama saya dia akan banding. Tetapi saya tiba-tiba dihubungi abang saya. Abang saya bilang, kamu lagi di pengadilan ngapain? Kamu kok vokal banget? Kamu pulang aja lah gitu. Kenapa? Saya tanya. Kamu dibidik loh gitu. Akhirnya saya memutuskan, yuk kita pulang lah, kita bubar. Kita bubar tapi kita ngikuti dari belakang layar. Ya, kita nggak mau tunjukkan diri lagi karena situasi saat itu seolah-olah memang saya yang dicari, teman-teman tidak. Gitu. Diikuti baru dia ancam kan itu. Sangat melelahkan, apalagi ditambah kita itu kan juga sebagai pendamping kan mengalami ini ya. Kayak stres, bukan stres sekunder ya, kayak apa yang diceritakan kan otomatis kita akan merasuk ke tubuh kita gitu. Oh iya kadang kita pas tidur atau apa, oh iya gimana ya dia saat ini kondisinya. Kemudian kalau proses hukum, kalau besok mau putusan biasanya aku juga kepikiran. Ketika kita benar-benar merasa tidak dianggap oleh mereka, merasa kehadiran kita itu mengganggu gitu. Kemarin tuh sempet ngerasa kayak saya tuh nggak berguna gitu. Ada di sana tuh ngapain gitu ya, nggak dianggap sama sekali gitu. Bahkan kita berasa diusir gitu ya. Pernah kepikiran sampai udah ngedraft surat resign. Terus? Nggak jadi. Karena? Kayak ya merasa ini pas udah ngedraft dan sebagainya, terus tiba-tiba ada korban yang menghubungi gitu, Mbak gimana Mbak kasusku. Oh iya, jadi aku kayak teralihkan dengan hal lain gitu Kak. Kayak gini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah sampai pada prosesnya di BAP tiba-tiba, dan itu bukan sekali 2 kali ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang takut keadaannya karena ketergantungan ekonomi kepada suaminya, akhirnya mereka mencabut laporan polisi. Nah, pada saat mau mencabut itu mereka cabut kuasa dulu atas saran dari penyidik. Itu yang membuat kami sakit hati. Ya, terutama kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan pelakunya adalah orang terdekat itu sendiri. Jadi ketika ya itu ada kelingan mas. Gak apa-apa. Keberatan nggak untuk menceritakannya? Ya,
Kalau keberatan nggak apa-apa sih, nggak usah diceritain. Jadi maaf jadi bikin nangis. Ya maaf ya. Iya, aku yang minta maaf lah. Iya, jadi sebenarnya saya nggak menghadapi secara langsung ya, tapi ketika mendengar teman-teman mendapatkan kasus seperti itu, kan maaf ya sebentar. Kadang ada rasa lelah. Saya pikir begini, mengapa sih mereka kok nggak menghargai kami kayak gitu? Saya pengen istirahat gitu, pengen tidak lagi mau. Aduh, kalau bicara sedih saya. Dan saya pernah sekali waktu saya sampaikan ke teman-teman, saya lelah jadi. Saya pengen istirahat. Apalagi saya lelah itu kayak kalau sudah larinya keras. Kamu tuh hanya orang pendatang, pakai jilbab, muslim lagi. Itu saya udah nggak bisa terima itu. Karena saya bekerja di sana, saya tidak pernah melihat saya siapa, yang saya bantu siapa, tidak. Tapi bagaimana perempuan Papua dengan anak Papua itu lebih baik dari hari ini. Gitu. Semakin lebih baik, kan begitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok aku sampai saat ini masih memutuskan menjadi PPHM, ya karena korban itu menjadi kekuatanku. Mama sidang seperti biasa aja, kayak dulu sebagai pengacara, advokat gitu. Gak usah lagi jadi kerja di LBH gitu. Tapi saya bilang, niat saya awal jadi pengacara itu. Harus membantu orang tidak mampu. Niat awalnya itu. Jadi ya itu berjalan sampai sekarang udah 23 tahun. Kriminal biasa. Kriminal. Kalau diharapkan dari negara, ya negara bisa memenuhi kebutuhan dari PPHM ini sendiri, nggak hanya untuk korban saja gitu, meskipun korban itu yang paling utama, tapi di sisi lain pendamping itu juga dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau harapan dari aku ya pemerintah punya mekanisme khusus lah untuk perlindungan bagi kita perempuan pembela HAM, sehingga kita tidak berjalan sendiri gitu, walaupun kita LSM gitu ya, NGO, tapi pemerintah juga punya perhatian buat kita. Setidaknya kalau misalnya tidak bisa membantu lebih, berilah dukungan, jangan menyalahkan, minimal kayak gitu terkait korban biasanya, supaya dalam proses pemulihan korban itu lebih mudah gitu kan, ketika lingkungan sekitar memberikan memberikan dukungan, tidak menyalahkan gitu kan. Membangun perspektif gender yang baik terhadap perempuan dan anak. Kalau punya perspektif yang baik, kita tidak akan memperlakukan perempuan korban itu sebagai objek. Harapannya itu ya, kita sama-sama punya membangun pikiran yang sama terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Supaya mereka tidak terlalu terpuruk. Tapi juga mereka membutuhkan pemulihan psikologi kan, psikososial. Seperti itu. Nah, PPHAM kan dia butuh itu. Dia juga butuh itu. Cuma maaf di Papua itu menjangkau psikolog susah sekali. Dan kalau ada itu berbayar. Psikolog itu kan bukan saja korban yang butuh. Jujur kami ini juga butuh sebenarnya. Bercerita saja sudah membuat kami puas, ada yang mendengar. Kan seperti itu. Ya, ada perhatian lah kepada PPHAM. Apakah untuk sesama kawan-kawan PPHAM kita saling menguatkan ya tentunya untuk terus bekerja pada perlindungan perempuan dan anak supaya kita ini punya kekuatan untuk saling melindungi, saling mengasihi dan saling membersamai. Satu aja sih Kak, tetap semangat kita bersama untuk korban. Sesama PPHM semoga kita selalu sehat, semoga kita terus melakukan pendampingan dan bisa membela hak-hak korban. Pesannya mungkin ya tetap semangat tetap semangat untuk menjadi PPHAM, karena di luar sana masih banyak teman-teman kita yang membutuhkan gitu ya. Bagaimanapun juga ini
ya memang bukan tanggung jawab kita sendiri sih, tapi tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau misalnya tidak ada kita, siapa yang akan menguati mereka? Harus selalu beriring sejalan gitu ya, terutama untuk kasus-kasus perempuan, karena memang isu perempuan ini kan tidak banyak orang yang paham. Kalau harapan saya, kami sesama PPHAM saling menjaga, terutama tuh menjaga, menyemangati satu sama lain. Minimal, hai apa kabar hari ini, sehat terus ya, kayak gitu. Itu aja kita udah bersyukur sebenarnya. Saling menyemangati, yang satu itu orang bilang kasih gitu ya. Kasih itu segalanya tuh, kasih itu kan bukan saja duit. Ngasih, ya kan, kasih sayang, perhatian, itu sudah kuncinya di situ. Kalau saya ditanyain sampai kapan, saya jujur saya mempunyai batas waktu. Tapi saya nggak tahu batas waktu saya itu sampai kapan. Kalau misalnya tenaga saya masih dibutuhkan di sini, saya akan tetap berusaha berproses. Tapi kalau misalnya secara tenaga saya sudah tidak dibutuhkan lagi, ya berarti waktunya saya untuk berhenti. Itu sih. Jadi saya nggak tahu kapan. Saya tidak tahu sampai kapan karena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih terus saja terjadi. Ya saya akan terus bersama kawan-kawan. Semampu saya sampai Tuhan memanggil saya. Itu niatnya itu demi perempuan Papua. Banyak orang tidak mampu di Papua yang butuh itu. Banyak. Kadang saya berpikir bahwa pemerintah menutup mata melihat situasi dan kondisi perempuan Papua. Jadi kalau saya mau berhenti hari ini, seandainya ya, saya mau berhenti hari ini, siapa sih yang mau lihat mereka? Bukan saya merasa bahwa saya segalanya buat mereka, bukan. Tapi kalau bukan hari ini saya berbuat, bukan saya, siapa lagi? Itu aja yang ada di benak saya. Gitu.